Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini di tengah guyuran hujan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan salah satu aktivitas kita yang sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ini juga sebagai bagian dari amal soleh kita, yaitu thalabul ilmi. Mungkin tidak semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hari ini alhamdulillah, walaupun dengan kondisi hujan, kita tetap bisa melaksanakan. Ini adalah satu karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tengah turunnya hujan ini kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Kita berharap hujan ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan. Dan di tengah-tengah hujan ini juga kita berdoa kepada Allah, memohon segala apa yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Sampai hari ini mudah-mudahan apa yang kita minta dan kita hajatkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, bermuamalah dan lain sebagainya, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk pada pembahasan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 190. Ayat 190. Ayat ini ya, kalau kita baca sekilas, ini ayat yang mungkin di mata orang kafir, ya, kita dipandang sebagai orang yang memiliki sifat, ya, suka berperang, ya. Nah, disinilah ketika orang tidak bisa atau tidak memahami ayat dengan benar, belum memahaminya, ya, sudah memberikan justifikasi atau sudah melabeli dengan label yang tidak benar, maka di situ akan memiliki sikap tendensius terhadap umat Islam, ya. Tidak hanya orang di luar Islam, orang kafir, tapi juga umat Islam sendiri tidak bisa menerima, ya, ajaran Islam, syariat Islam yang memang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita baca terlebih dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin.
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين اللهم ارحمنا بالقرآن وقاتلوا في سبيل الله dan berperanglah di jalan Allah. Nah, ini sudah ya mengawalinya. Kita membahas tentang masalah apa Pak? Perang. Ya ini ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar umat Islam itu tergerak untuk apa? Waqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan ayat yang kemarin? Ya karena di dalam tafsir itu ada yang namanya munasabah. Jadi setiap ayat yang kita kaji pada malam hari ini itu berkaitan, ya. Jadi munasabah itu ada keterkaitan. Nah, kira-kira apa kaitannya? Kemarin itu kita membahas hilal, ya. Pekan yang lalu kita mengkaji tentang ayat yang membahas hilal, waktu untuk menentukan waktu-waktu beribadah di dalam Islam. Kira-kira kaitannya apa dengan perang? Ya. Membahas persoalan waktu tentang hilal, ya. Yas'alunaka 'anil ahilla, ayat sebelumnya para sahabat bertanya tentang masalah hilal. Nah, tahu-tahu hari ini kita setelah ayat tentang hilal ternyata kita dihadapkan ayat tentang qital, tentang perang. Kira-kira kaitannya apa ini? Pak Yoyo bisa mengkaitkan enggak? Belum bisa ya. Nah, jadi kalau kita kait-kaitkan sepertinya nggak ada kaitannya. Tetapi kalau kita teliti betul, ini berkaitan sekali tentang masalah ayat sebelumnya menyebutkan yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Jadi ada para sahabat itu, ada sahabat yang bertanya tentang hilal. Maka dijelaskan ya, seperti penjelasan yang kemarin kita sudah sampaikan, bahwa hilal itu adalah tanda untuk menentukan waktu di dalam melaksanakan ibadah. Ya. Wal hajj. Nah, ini dan menentukan waktu pelaksanaan haji. Nah, di sini kaitannya bahwa haji itu pada saat dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka dalam keadaan memikirkan kondisinya. Kenapa? Karena mereka berada di Madinah, sedangkan haji itu harus menuju Mekah, ya. Dan di Mekah ini pada saat itu masih
dalam posisi dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat khawatir nanti ketika mereka melaksanakan haji, kemudian di situ mereka khawatir akan terjadi peperangan. Meskipun ada satu hal yang tidak boleh dilanggar oleh orang Quraisy, yaitu Asy-Syahrul Hurum. Di kalangan mereka itu ada bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan haram yang tidak boleh dilanggar, dan bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang harus dihormati. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pertikaian, tidak ada perkelahian. Ya, Asy-Syahrul Hurum itu disebutkan bulan apa saja? Bulan Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Tidak terasa hari ini kita ada pada detik-detik akhir, ya, bulan Jumadil Akhir. Ya. Jadi kalau kita hitung Jumat besok ini adalah Jumat terakhir Jumadil Akhir. Kemudian kalau tidak salah, ya, kira-kira perhitungan itu tanggal 23, ya, 22-23 itu sudah masuk bulan apa? Rajab. Ramadan masih melewati. Ya, subhanallah, ya. Semoga kita bisa sampai pada bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Amin, ya. Bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang diharamkan untuk melakukan perperangan. Bulan yang dimuliakan, ya. Di dalam Islam, Asy-Syahrul Hurum. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, dan Muharram. Nah, maka kaitannya peperangan di dalam ayat ini yaitu terkait dengan bulan Dzulhijjah, di mana umat Islam itu ketika melaksanakan haji, ya, mereka pada posisi masih ada satu peristiwa, ya, yaitu perjanjian yang dinamakan dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya, yang dimana ternyata orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menepati perjanjian itu. Nah, maka di sini ada kekhawatiran nanti kalau sampai kita berangkat haji, kemudian masuk di Masjidil Haram, kemudian kita diperangi pada bulan Dzulhijjah, terus bagaimana kita? Apakah kita diam saja dibunuh terus, ya? Misalnya kita melaksanakan ibadah haji kemudian terjadi pembantaian, apakah kita diam saja? Ya, karena kita beribadah, ya, dipakai zikir aja, kemudian tahu-tahu meninggal gitu, ya, dibunuh gitu, ya. Apakah begitu, ya? Sudah zikir saja di masjid, nggak usah kita bingung, ya. Kalau kita mati kan mati syahid, ya. Apakah seperti itu? Ya. Nah, karena sebelumnya umat Islam, ya, ketika berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, mereka mengalami berbagai macam ujian, mengalami berbagai macam penganiayaan, penindasan. Kalau sampai terjadi lagi hal-hal yang, ya, dikhawatirkan terjadi perperangan, apakah kita nanti sama, ya? Kita nanti banyak dibantai oleh mereka, banyak dibunuh oleh mereka. Disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan petunjuk kepada umat Islam. Bagaimana sikap kita ketika ada musuh-musuh Islam itu, mereka memerangi orang Islam. Bagaimana ketika
mereka menghadapi penindasan, mereka mengalami intimidasi, atau bahkan terjadi pembantaian. Apa yang harus dilakukan? Maka di dalam ayat inilah kita akan membahas, ya. Wa qatilu fi sabilillah. Kita mulai dari kalimat wa qatilu fi sabilillah, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan berperanglah di jalan Allah. Nah, fi sabilillah ini para mufasir juga menjelaskan kenapa qatilu berperang kemudian ditambahkan dengan kalimat fi sabilillah, ya. Jadi berperang itu ada kalimat yang mengikutinya, bukan berperanglah kalian, tidak. Tetapi di sini ada yang menjelaskan bahwa berperanglah di jalan Allah, fi sabilillah. Nah, kaitannya apa? Kenapa ada fi sabilillah di sini? Ya. Jadi fi sabilillah itu dijelaskan oleh para ulama bahwa umat Islam ketika melaksanakan satu pertempuran, mereka berperang, maka perangnya itu harus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperangnya itu harus menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berperangnya harus ada di jalan Allah. Jadi di jalan Allah itu adalah untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi di dalam tafsir disebutkan para ulama bahwa fisabilillah itu di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, ya. Kalau dari arti bahasa, ya, sabil itu jalan, maka dijelaskan juga jalan kemana? Jalan untuk mendapatkan surga. Jadi artinya kita berperang fisabilillah itu adalah berperang untuk mendapatkan surga, berperang dalam rangka menegakkan agama Allah, berperang dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak boleh sama sekali ketika kita berperang itu dengan niat atau ada keinginan balas dendam, tidak boleh. Apalagi berperang karena hawa nafsu, ya. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, ini kita harus hajar, gitu, ya. Hawa nafsunya membara, ya. Dia sudah ditutupi oleh hawa nafsu, akalnya sudah tertutup, ya, dengan hawa nafsunya, ya. Dia sudah tidak lagi melakukan satu amal atau berperang itu fisabilillah untuk agama Allah, berada di jalan Allah, tapi karena hawa nafsu. Nah, ini yang paling banyak, ya. Melakukan sebuah pertempuran, sebuah peperangan, perang untuk mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu ingin mendapatkan dunia, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan apa? Kalau hari ini peperangan di seluruh dunia itu, ya, mereka saling apa? Saling bertempur untuk mendapatkan minyak, ya. Untuk mendapatkan apa? Minyak. Ya. Minyak aja kok dipakai, ya, menjadi sumber konflik. Karena apa? Mereka berperang untuk dunia, ya. Jangankan minyak, beras itu pun menjadi masalah besar bagi mereka yang menginginkan dunia. Apalagi emas, ya, tambang emas, ya, yang kita tahu paling besar juga termasuk menjadi rebutan, ya, tambang emas, nikel, ya,
atau sumber alam ya, yang sangat luar biasa itu menjadi rebutan. Kita juga tahu bagaimana sejarah ya, mungkin ini yang usia-usia tua dulu ya, apalagi ya Bapak siapa namanya Pak? Pak Ardi ini dulu jualan buku sejarah ya. Kata beliau, anak-anak sekarang ini tidak tahu sejarah ya, karena tidak suka buku sejarah dan tidak mau ingin tahu tentang sejarah ya. Jadi pahlawan-pahlawan Islam ya, Diponegoro, Imam Bonjol, mereka tidak paham ya. Apalagi terkait dengan peperangan yang terjadi, bagaimana orang-orang kafir itu mereka ingin menjajah negeri tercinta, negeri kaum muslimin ini. Kira-kira tujuannya untuk apa? Yang jenengan tahu. Tujuannya mereka memerangi kaum muslimin atau penduduk atau rakyat Indonesia ini untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Kekayaan. Ya, rempah-rempah, emas ya. Tidak hanya itu. Mereka juga merampas banyak yang dimiliki oleh umat Islam, memiliki ya kekayaan yang luar biasa dirampas. Artinya tujuan berperangnya itu adalah untuk dunia. Tujuan berperangnya itu adalah karena hawa nafsu. Di dalam Islam tidak boleh. Di dalam Islam kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan itu hanya fisabilillah. Hanya dengan apa? Niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisabilillah itu adalah di jalan Allah, yaitu jalan untuk mendapatkan surga. Ya, bisa difahami ya. Nah, ini karena persoalan ini hari ini yang menjadi sumber konflik di antara kaum muslimin. Ya, tuduhan-tuduhan kepada umat Islam itu umat Islam tidak paham tentang perdamaian. Umat Islam hanya mereka paham ya, konflik, intoleran, tidak paham dengan masalah toleransi, inginnya perang, dar der dor ya. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang tidak punya bukti. Karena apa? Karena umat Islam memiliki petunjuk di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berperang itu hanya untuk menegakkan agama Allah. Qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Yang kedua, ini yang harus difahami Bapak Ibu. Berperanglah di jalan Allah ya. Alladzina yuqatilunakum. Yaitu kita berperang di jalan Allah menghadapi orang-orang yang memerangi kalian. Nah, jadi kita berperang itu karena kita diperangi. Kita melawan karena apa? Karena kita diserang. Umat Islam itu paling damai. Umat Islam ini paling senang ya, karena Islam itu Islam ya, aslama yuslimu islaman itu damai, senang perdamaian. Umat Islam tidak senang konflik, tidak senang pertengkaran, perkelahian, pertempuran, apalagi peperangan. Ini kita tidak suka. Tapi apakah sampai di situ saja? Apakah umat Islam itu selemah itu? Tidak. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, umat Islam itu kuat. Umat Islam itu pemberani. Umat Islam itu tidak pengecut. Umat Islam itu menghadapi ya serangan-serangan itu dengan apa? Ya, dengan strategi yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, disinilah
ya sebagai satu dasar. Kenapa umat Islam itu memiliki syariat perang, memiliki syariat jihad fisabilillah? Karena apa? Karena perintahnya adalah berperanglah di jalan Allah menghadapi orang-orang yang menyerang kalian, yang memerangi kalian. Wala ta'tadu. Nah, ada kalimat yang mengiringi ketika kita melakukan pertempuran, kita berperang melawan musuh, wala ta'tadu. Kita tidak boleh apa? Melampaui batas. Wala ta'tadu. Ya. Karena apa? Ada orang-orang yang berperang itu karena hawa nafsunya, karena ingin balas dendam, ya. Seperti kisah Hindun, tahu Hindun ya? Hindun binti Abi Sufyan ya. Dia sebelum masuk Islam begitu marahnya dengan seseorang, maka dia sampai menyuruh siapapun yang bisa membunuh, ya, membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, Asadullah, ya, dijuluki Rasulullah sebagai singa Allah. Singa Allah karena betul-betul memiliki keberanian luar biasa, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi pada perang Uhud dia diincar, ya, dan berhasil dibunuh oleh siapa? Wahsy, ya, dibunuh. Ya, ketika diintai, dia memang tidak berperang kecuali ingin membunuh Hamzah. Jadi dia perang itu tidak punya niatan lain kecuali karena apa? Ingin dapat hadiah. Ya, Wahsy itu, ya, jadi kalau ada serangan-serangan dia menghindar gini. Yang dicari cuma Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an beliau terbunuh, apa yang dilakukan? Mutilasi, ya, dadahnya dibelah, hatinya diambil, dimakan hatinya, telinganya dipotong, matanya dicongkel, ya. Ini tidak beradab, ya. Karena memang orang-orang kafir itu tidak punya adab. Itu dulu. Apakah hari ini juga begitu? Apakah hari ini juga begitu? Oh, lebih ngeri. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, kalau panjenengan tidak tahu, berarti panjenengan ini memang tidak ada informasi, ya, ditutup informasinya. Kekejian dan kekejaman mereka terhadap kaum muslimin itu luar biasa, ya. Bagaimana memperlakukan muslimah, ya, dengan keji, bagaimana memperlakukan kaum muslimin, ya. Barangkali itu tidak di negeri kita hari ini, ya. Di negeri-negeri yang lain yang di sana banyak umat Islam, mereka juga melakukan hal yang seperti itu. Mereka tidak memiliki adab dan akhlak di dalam memperlakukan, ya, manusia. Kalau sudah perang, ya sudah, ya, bahkan lebih ngeri, lebih hina, lebih biadab daripada hewan. Oleh karena itu di dalam ayat ini wala ta'tadu. Ketika dalam pertempuran, ketika dalam peperangan, maka jangan sampai kalian apa? Melampaui batas, ya. Masya Allah, Islam ini sungguh indah. Apa yang disampaikan oleh para ulama tentang wala ta'tadu ini? Ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Di dalam ayat ini disebutkan wala ta'tadu, ai qatilu fi sabilillah wala ta'tadu fi dzalika. Berperanglah hanya demi meraih ridha Allah. Berperanglah di jalan Allah dan jangan kamu berlebihan. Wa yadkhulu fi dzalika irtikabul manahi. Yang dimaksud oleh para mufasir tentang masalah jangan berlebih-lebihan di dalam pertempuran itu adalah jangan sampai melanggar larangan-larangan. Di antaranya adalah kama qala Al Hasan Al Basri,
sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama Imam Hasan Al-Basri di dalam tafsir ayat ini, yaitu minal muthla wal ghulul. Yang pertama, berlebih-lebihan di dalam pertempuran itu adalah kita dilarang untuk melakukan mutilasi, ya. Tahu mutilasi ya? Mencincang-cincang, memotong-motong tubuh manusia, seperti yang dilakukan oleh Hindun tadi, ya. Atau kayak Sumanto dimakan, ya. Sumanto memang hobinya makan orang, ya. Hobinya makan orang, sampai di penjara pun ya yang makan orang, ya. Nah, apalagi tikus, apalagi ayam itu biasa, ya. Orang aja biasa gitu. Nah, jadi sifat-sifat yang seperti itu dilarang di dalam Islam, apalagi dalam pertempuran, tidak boleh. Ketika kita sudah berhasil untuk membunuh lawan, kita tidak boleh, dilarang, tidak boleh memotong-motong, mencincang-cincang tubuh, memutilasi. Wal ghulul, dan melakukan kecurangan, ya, kecurangan. Mungkin kalau Bapak Ibu atau ikhwan sekalian, ya, pernah melihat beberapa film-film action itu kan begitu, ya. Kalau lagi dalam pertempuran itu kan yang dilakukan kecurangan demi kecurangan, ya. Ya. Wah, itu kan ada hadisnya, Ustadz. Al-harbu khud'ah, perang itu adalah tipu daya. Ya. Kalau tipu daya itu adalah bagian dari strategi. Tapi kalau curang, ya, ini yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau sudah melakukan kecurangan-kecurangan dan bahkan sampai di sini disebutkan berlebih-lebihan itu adalah waqatlun nisa wasibyan, membunuh wanita. Nah, ini nggak boleh, Pak, ya, haram dalam Islam, ya, ketika kita perang membunuh wanita. Wasibyan, dan dilarang membunuh anak-anak. Wasyuyukhul ladzi la ra'alahum wala qitala fihim, dan membunuh orang tua yang tidak menyaksikan pertempuran atau tidak bisa dan tidak mampu untuk melakukan pertempuran, ya. Kalau Pak Ardi ini masih siap ini, ya. Pak Tejo, oh, kalau megang senjata masih kuat. Kalau dalam medan tempur masih siap, Pak nggih? Oh, siap, insya Allah, ya. Mungkin yang muda-muda kalah mungkin, ya. Kalah, lemes, ya. Ya. Ke masjid aja duluan Pak Tejo, ya. Nah, ini yang muda-muda lemes, ya. Jamaah sholat aja mungkin kurang semangat, ya. Nah, ini. Apalagi di medan tempur. Nah, ini sangat mempengaruhi, ya. Nah, di dalam Islam itu tidak boleh membunuh orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk bertempur. Ya, mungkin sekitar usia berapa? 90, 80, 90 lah, ya. Ya, sudah mungkin jalannya, ya, agak gemeter-gemeter, ya. Nah, ini dilarang. Warruhban wa ashabul suwami, ya. Bahkan di dalam Islam itu juga dilarang untuk, ya, ketika dalam pertempuran membunuh pendeta-pendeta, wa ashabus suwami, dan orang-orang yang berada di dalam gereja. Tak boleh. Subhanallah, ya. Makanya ketika Anas bin Malik radhiyallahu an dengan para sahabat menaklukkan, ya, Persia itu di perperangan Tustur itu, ya. Itu mereka mengepung gereja dan di sana ada 3.000 pendeta. Ya, dibiarkan, tidak dibunuh, ya. Dan tidak boleh membunuh para tawanan. Wa tahrikul asjar, dan juga dilarang untuk apa? Membakar pepohonan. Masya Allah, ya. Ini luar biasa.
Ini makanya di dalam Islam itu tidak boleh berlebih-lebihan. Walaupun dalam posisi perang kita dilarang melakukan kekejian-kekejaman itu, karena itu bagian daripada adab dan akhlak Islam. Apalagi tidak dalam kondisi perang. Ya. Apalagi tidak dalam kondisi perang. Nah. Wa qatlul hayawan li ghairi maslahah, dan tidak boleh juga membunuh hewan tanpa digunakan ya untuk kemaslahatan ya. Artinya kalau memang ketika dalam perjalanan ya pertempuran pasukan ini mungkin kehabisan bekal, ada hewan baru boleh dibunuh ya, baru boleh itu ditembak ya atau dibidik ya, dibakar ya, dimakan rame-rame itu boleh. Tapi kalau tidak ada kepentingan, maka dalam peperangan itu pun, dalam posisi ya kita berperang dalam pertempuran itu juga dilarang membunuh hewan sembarangan gitu ya. Nah ini, apalagi makan ular, makan ini ya, karena ini darurat ini ya. Kalau memang sangat darurat sekali dan itu memiliki manfaat atau maslahat, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak boleh. Kama qala dzalika Ibnu Abbas wa Umar, Ibnu Abdul Aziz wa Muqatil bin Hayyan wa ghairihim. Walihada jaa fi sahih Muslim, maka dengan larangan-larangan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yaqul ughzu fi sabilillah, berangkatlah kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qatilu man kafara billah, perangilah siapa saja yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ughzu wala taghullu, berangkatlah berperang, berperanglah kalian dan jangan kalian berbuat curang. Wala tughdiru, dan jangan kalian berbuat khianat. Wala tumatsilu, dan jangan kalian melakukan mutilasi. Wala taqtulul walida wala ashabas suami, dan jangan kalian membunuh anak-anak dan juga para pendeta. Rawahul Imam Ahmad. Wa qala al-Imam Ahmad sami'tu Hudzaifah yaqulu dzaraba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsalan. Jadi dalam hadis yang sama juga disebutkan ya untuk tidak melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan ya. Wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jadi ini hal yang sangat diperhatikan di dalam etika perang ya, dalam pertempuran. Ya. Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Nah, ini lebih dalam lagi, ya mungkin lebih ekstrim lagi ya kalau orang yang tidak paham, wah ini sangat radikal sekali. Kenapa? Di dalam ayat ini disebutkan waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka, waqtuluhum. Ya. Perangilah mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka sebagaimana mereka telah mengusir kalian dari mana? Dari Mekah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar juga memiliki ketegasan untuk menghadapi lawan yang seperti itu. Mereka juga harus tegas, mereka juga harus memiliki sebuah keberanian, sehingga di dalam ayat ini disebutkan ai litakuna himmatukum mumba'itsatan ala qitalihim kama himmatuhum mumba'itsatan ala qitalikum. Yang seperti ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian memiliki himmah, kekuatan, agar kalian itu memiliki satu kebanggaan ya,
kemuliaan, memiliki izah di hadapan mereka. Sebagaimana mereka itu juga memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menghabisi kalian, untuk memerangi kalian. Nah ini ya. Nah disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjadi pemberani. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, perangilah mereka di mana saja kamu menjumpai. Berarti apa? Umat Islam itu disuruh untuk memiliki sifat pemberani. Karena apa? Bukan pengecut, ya. Allah memerintahkan terang-terangan. Kalau kamu mendapatkan mereka memerangi kamu, maka perangilah. Di mana saja kamu menjumpai mereka, waqtuluhum, bunuhlah dia, bunuhlah mereka. Artinya apa? Kita terbuka, perang terbuka dengan menghadapi mereka yang jelas-jelas memerangi umat Islam, maka umat Islam pun memiliki keberanian. Disitulah motivasi, ya, kita harus punya keberanian. Sebagaimana mereka itu pun terang-terangan membunuh kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin, memenjarakan kaum muslimin. Mereka tidak segan-segan lagi. Apa motivasi mereka? Motivasi mereka tentunya mereka menginginkan apa? Kekuasaan, jabatan, dunia, kekayaan, semuanya, ya, di dalam melakukan pertempuran, peperangan menghadapi umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita sebagai umat Islam juga menjadi pemberani. Nah, jadi kaum laki-laki, ya, yang ada di barisan depan ini, jangan sampai kita menjadi orang pengecut, ya. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang diam saja, yang tidak memiliki keberanian, bahkan menyuarakan kebenaran pun kita tidak berani. Ya, terbungkam, ya, mulut kita tidak bisa bersuara, tidak bisa berkata-kata. Ya. Bagaimana dengan kata-kata saja kita tidak berani, apalagi dengan apa? Dengan pertempuran, ya. Mungkin kita mundur duluan, ya. Afan, saya tak, ya. Sebagaimana ketika ada perang Tabuk, di mana perang Tabuk itu adalah peperangan yang dikenal dengan perang Ahzab, sampai dituliskan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Al-Ahzab. Itu pertempuran yang sangat dahsyat, di mana kondisi pada saat itu ketika kaum muslimin itu memiliki satu kondisi, mereka harus panen, ya. Harus panen. Ya, mau panen besar-besaran, ya, panen raya lah, ya. Ternyata ada perintah, ada nafirul am, instruksi secara umum dari Rasulullah untuk berangkat berjihad. Wah, nih berangkat ini nggak panen ini, ya. Kemudian yang kedua, kondisi pada saat itu sangat panas, ya. Asyaddu harra, panas sekali. Sehingga kalau orang yang tidak punya iman yang kuat, ya akan memilih untuk tidak berangkat, ya. Yang pertama, yes, lebih baik panen. Anak bojoku kula gak mangan tak tinggal, ya. Apalagi panas, wah ini panas ini mesti kalah. Apalagi pasukan kita sedikit, perlengkapan kita juga, ya, nggak lengkap, wes jelas kalah. Sehingga orang-orang munafik itu mereka apa? Menjadi apa? Muhdilun wa murjifun, ngebos-ngebosi. Ojo berangkat. Engkau nek berangkat kon mesti kalah, ya. Tapi kalau menang, ya, waduh. Ya. Kok mau gak berangkat, ya? Kalau kalah, lo ya wis tak kandhani kan, sampean berangkat mau. Ojo berangkat pasti kalah, ya kan gitu. Orang munafik begitu. Cari posisi aman, ya. Ya bahasanya kalau di kita ini apa? Safety player. Cari posisi aman. Mereka tidak mau resiko. Nah, orang yang tidak punya keimanan, imannya tipis, ya, imannya sangat-sangat lemah, mereka tidak akan berani untuk menghadapi, ya, untuk berangkat pada perang Khandaq itu. Karena apa, Pak?
Karena namanya perang Ahzab itu persekutuan, ya. Perang sekutu ini antara, ya, kalau sekarang itu NATO, Pak, ya. NATO itu ya ada Australia, ada Amerika, ada Rusia. Semua jadi satu. Perang di mana? Di Irak dan Afgan. Coba, ya. Negara-negara besar, negara sekutu memiliki perlengkapan, persenjataan, memiliki pasukan yang sangat banyak. Marinir, ya, memiliki pasukan yang elit, ya. Mereka bersatu untuk menghadapi pasukan yang du'afa wal masakin, ya. Lemah, ya, tidak punya apa-apa. Begitu juga dulu ada pasukan NATO, pasukan Ahzab itu dari orang Quraisy, kafir Quraisy, dari Romawi, dari Persia, dari Yahudi dan Nasrani, semuanya jadi satu memerangi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Ahzab, ya, perang sekutu. Wah, ini luar biasa. Peperangan yang mungkin dalam sejarah itu kalau kita kaji sangat, ya, membuat kita, ya, takut, gemetar. Tapi juga di situ ada keberanian dari para sahabat. Disitulah juga ditulis sejarah, diukir sejarah, ada seorang sahabat yang memiliki strategi yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mungkin panjenengan juga sudah tahu kira-kira sahabat siapa yang memiliki strategi di dalam perang Khandaq untuk membuat parit supaya orang-orang kafir sekutu itu, orang-orang yang, ya, menyerang tidak bisa langsung berada pada titik, ya, pada markasnya kaum muslimin. Kira-kira siapa? Salman Al-Farisi. Masya Allah, ya. Sahabat Salman Al-Farisi memberikan ide kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ketika menggali parit, Rasulullah disitulah juga kita diajarkan untuk mempertebal keimanan. Kenapa? Karena di situ orang kafir mengolok-olok Rasulullah, ya. Karena pada saat itu ketika Rasulullah menggali parit, Rasulullah memukul sebuah batu dan mengeluarkan cahaya. Maka beliau bersabda, kita akan mengalahkan Romawi. Orang munafik dengar itu ketawa-tawa. Romawi mau dikalahkan sama du'afa wal masakin. Yang kedua, ketika Rasulullah menggali lagi, ya, memukul sebuah batu dan mengeluarkan cahaya, ya, kemudian Rasulullah bersabda, kita akan mengalahkan Persia. Persia mau dikalahkan, mau pakai apa? Ya. Kalau sekarang itu superpower dunia, superpower, ya, antara Amerika dan Cina, ya. Sekarang Cina, Pak. Sekarang superpower dunia kan sudah beralih ke Asia, ya. Ya, Cina yang merajai dunia ini, yang menjadi superpowernya. Pada saat itu orang munafik tertawa-tawa, mengejek. Karena apa? Karena dia tidak beriman, karena dia mengkafiri, ya. Dia tidak akan percaya kemenangan itu pada umat Islam. Maka disinilah, Pak, keimanan itu sangat penting, ya. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin. Maka kemenangan itu, kata Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, bukan karena jumlah kalian yang banyak, bukan karena perlengkapan kalian yang canggih, bukan. Akan tetapi apa? Innallaha yansurukum bidinikum. Sesungguhnya Allah akan menolong kalian dengan agama kalian. Artinya dengan kita betul-betul meyakini Islam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memenangkan kita. Wa ala ikhrajihim min biladihim allati akhrijuhum minha qisasan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menghajar mereka, memerangi mereka di mana saja mereka berada. Itu adalah untuk memotivasi agar umat Islam berani melawan mereka. Ketika mereka memerangi umat Islam harus menghadapi mereka dengan kekuatan, ya.
Yang paling menjadi bekal kekuatan umat Islam adalah iman kita. Ya. Sebanyak apapun umat Islam hari ini, ketika keimanan mereka lemah, maka tidak ada apa-apanya. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, mereka itu seperti apa? Seperti buih. Seperti buih yang ada di lautan. Ya. Nah ini diombang-ambingkan ke sana kemari, ngalor, ngedol, ngetan, ngulon, melok mawon. Ya. Kalau bahasa Maduranya apa? Norok bontek. Ya. Norok bontek. Ya. Kayak sapi dicocok hidungnya. Ya, ini. Karena apa? Tidak punya iman, tidak punya pendirian yang kuat. Nah ini ya. Bagaimana kita memiliki iman yang kuat? Jangan sampai kita ditakut-takuti untuk melaksanakan kebenaran, untuk melaksanakan ya keyakinan kita di dalam beribadah yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara ini, itu kita sampai ya mengorbankan keimanan kita, mengorbankan agama kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, disinilah ya poinnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapi ya. Ketika mereka menyerang, ketika mereka memerangi kita, maka qatiluhu ya, fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Kemudian kita habiskan satu ayat dulu aja ya, karena memang panjang ini. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, ini yang paling penting. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat selanjutnya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, ini mungkin kita sudah banyak mendengarkan. Maksudnya apa gitu ya? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jangan fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, maksudnya gimana? Ya. Padahal membunuh itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang juga dalam kategori ya perbuatan yang kejam juga, pembunuhan ya. Nah ini. Tapi fitnah itu lebih kejam. Maka di dalam ayat ini para ulama memberikan satu pemahaman bahwa yang namanya fitnah itu mereka umat Islam sebelum melakukan pertempuran, sebelum melakukan peperangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah mengizinkan ya, pertama kali Allah mengizinkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Ya. Karena ayat ini turun di Madinah dan ayat qital, ayat perang ini pertama kali ya turun di Madinah ini. Ini ya. Jadi mereka itu ketika sebelum berangkat ke Madinah, ketika di Mekah mereka mendapatkan penganiayaan, penindasan, mereka disiksa. Nah, inilah fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, artinya apa? Ketika dalam posisi umat Islam itu dibantai ya, diintimidasi, dianiaya, kriminalisasi, itu fitnah lebih kejam daripada apa? Qital, lebih kejam dari pembunuhan. Ya lebih baik langsung dihabisin aja ya. Nah, makanya fitnah itu adalah ujian ya. Fitnah itu para ulama memberikan definisi, fitnah itu ujian ya. Fitnatul dzahab itu apa? Uji emas. Emas ini asli apa tidak? Nah itu ya. Jadi dari kata-kata itu. Nah sehingga fitnah ini adalah kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kadar emasnya atau kadar keimanan kita itu sejauh mana? Apakah betul-betul karatnya 24 karat atau hanya 10 karat? Ya. Keimanan kita ini kadarnya itu seberapa? Maka Allah menguji. Nah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sebelum terjadi pertempuran atau peperangan yang lebih besar, maka ketika umat Islam itu dalam posisi dianiaya, ditindas, dikriminalisasi ya, bahkan dilarang untuk beribadah,
untuk melaksanakan sholat, untuk menunaikan ibadah haji. Wah, ini satu hal yang sangat berat bagi umat Islam. Dan ini fitnahnya lebih berat atau ujiannya lebih berat. Maka disinilah makna al-fitnah itu. Jadi sebetulnya pemahaman al-fitnah tu asyadu minal qatl ini di dalam kama jaa fi sahihain, sebagaimana ada di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan peperangan yang terjadi di Masjidil Haram, ya. Tetapi kalau di situ sampai umat Islam diserang, sampai umat Islam diperangi, bahkan di dalam masjid, ya. Bahkan di dalam Masjidil Haram, masjid yang suci yang di situ diharamkan perang, tapi mereka pada saat itu diserang, maka dibolehkan. Ya ini ya. Jadi karena memang fitnahnya itu luar biasa. Ya. Kalau kita berbicara fitnah itu ya, misalnya kita kembalikan kepada realita kenyataannya hari ini, wah fitnahnya juga sangat berat. Ya, fitnahnya juga sangat berat. Banyak yang emosi, perangai, ya, perang itu sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam. Tapi apakah dengan perang itu selesai? Ya, apakah dengan kita melakukan peperangan tanpa ada sebab musabab itu akan menyelesaikan persoalan? Justru fitnahnya lebih besar. Nah, inilah yang namanya al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Ya. Jadi ujian kita hari ini berat, Pak. Ya. Ujian kita hari ini sangat berat sekali. Ya. Karena apa? Karena kadang-kala kita ini melihat, misalnya baca WA itu emosi sudah. Ya. Emosi sudah. Wah ini apa ini ya? Apalagi ya, kalau saya itu sering dapat WA ini. Wah video-video yang menggugah emosional, ya, gini-gini itu ya, wah ini ya. Nah, inilah ujian yang sangat berat sekali hari ini, ketika banyak penganiayaan, penindasan, ya, bahkan terjadi pembunuhan di mana-mana, kita tidak bisa apa-apa. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, jangan kamu memerangi mereka ya di dalam masjid, di dalam Masjidil Haram ya. Ketika berangkat haji, kemudian nanti tiba-tiba ya kita lihat orang kafir terus dibunuh gitu, jangan sampai berperang di dalam masjid hatta yuqatilukum fihi, sampai mereka memerangi kalian di dalam masjid. Ya. Jadi umat Islam itu tidak suka perang. Tidak boleh melakukan ya sebuah peperangan tanpa ada sebab. Maka di dalam ayat ini kita dianjurkan untuk apa? Untuk melakukan sebuah pertempuran, sebuah peperangan apabila kita diserang, ya. Jadi kita bertahan, umat Islam itu ya sangat menjaga ya, kerukunan, perdamaian, toleransi. Tidak suka ya perang-perang itu. Ya, sehingga kalau kita lihat hari ini yang suka perang itu siapa, Pak? Nah, bisa jenengan jawab sendiri ya. Yang suka bikin masalah itu siapa? Yang suka gaduh itu siapa? Ya. Yang suka nodo-nodo teroris, radikal itu siapa? Ya ini ya. Kurang tahu saya. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau kamu diperangi, kalau kamu ya dari kalian ada yang dibunuh, faqtuluhum, perangilah mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus gentle. Ya. Jadi kita tidak boleh diam. Kalau memang mereka memerangi kita juga diwajibkan untuk memerangi mereka. Tetapi perang kita adalah fisabilillah, dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka kita mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jannah.
Kadzalika jazaul kafirin, karena yang demikian itu adalah balasan bagi orang kafir. Nah, ini ya. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka menyudahi peperangan itu, mengajak damai, ya sudah, tidak ada masalah. Kita damai. Fa innallaha ghafurur rahim, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini kita damai, tidak apa-apa ya. Islah, ya, tidak apa-apa. Kita sangat menghargai perdamaian. Nah, ini ya. Mungkin ya dari ayat ini ya, karena sudah pukul 9 ya, terlalu larut malam, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Jadi ayat itu nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Fa insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadikan kita adalah seorang mukmin yang pemberani ya, asy-syaja'ah. Dan kita sebelum saya tutup, ada sebuah hadis yang menjadi pelajaran bagi kita. Suatu hari ada seorang Badui ya, Arab Badui. Arab Badui itu bahasa kita wong kampung lah ya. Datang kepada Rasulullah. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu dia berperang pada posisi dia itu adalah memang pemberani. Kemudian ada lagi yang dia itu berperang karena fanatisme golongan. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi perang itu karena riya. Riya itu ya pokoknya karena dia itu bodinya besar, kemudian punya senjata lengkap, dia ingin disebut sebagai mujahid, sebagai pahlawan. Ya. Apakah itu juga termasuk perang? Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, man qatala fisabilillah litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fisabilillah. Yang dinamakan perang di jalan Allah itu adalah barang siapa yang berperang di jalan Allah litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fisabilillah, yaitu mereka yang menjadikan kalimat la ilaha illallah yang tertinggi, maka dia di jalan Allah. Ya. Jadi jawabannya itu ringkas. Siapa yang berperang membawa bendera la ilaha illallah, membela kalimat la ilaha illallah wa huwa fisabilillah. Jadi jawabannya hanya mereka yang memiliki perjuangan ya, membela kalimat Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dianggap fisabilillah. Kalau yang karena membela negara, membela fanatisme suku, membela ya karena ya memamerkan kekuatan dan sebagainya, nah ini di luar itu ya. Nah, oleh karena itu dalam peperangan pun kita harus betul-betul memiliki hati yang bersih, memiliki tujuan yang suci ya. Apalagi dalam perjuangan ini memiliki resiko yang tinggi, yaitu hilangnya nyawa ya. Maka harus betul-betul niatnya benar, karena pengorbanannya adalah harta dan nyawa, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan nyawa, sehingga pahalanya pun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan derajatnya yang paling mulia di sisinya, yaitu dimasukkan Allah ke dalam jannah ya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal dalam peperangan, maka dia syahid ya. Kalau dia hidup ya ketika dalam pertempuran menang, maka dia mulia. Iskariman aumut syahidan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majelis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.